sangat kuat bicara tentang makna mujizatnya. Yuk sama-sama kita buka Markus 10 ayat 46, saya baca saudara. 47 kita akan lihat ayat yang ke-52, kita akan baca sama-sama. Markus 10 46 sampai 52. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-46 demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47 silakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah orang Israel, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49 silakan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50 dikatakan apa? Lalu ia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 silakan saudara. Aku perbuat bagimu, jawab orang buta itu, Rabuni. Ayat 52 sama-sama. 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Dalam, sekali lagi ayat 52, 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Dalam perjalanannya. Saya bilang saudara, hidup yang kita jalani saudara seringkali penuh dengan tantangan. Hidup yang kita jalani seringkali saudara penuh dengan persoalan. Hidup yang kita jalani saudara seringkali masalah demi masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan setiap kita. Gak usah jauh-jauh saudara, apalagi hari-hari ini saudara, karena keadaan lagi tidak mudah. Ada banyak bicara tentang badai PHK yang terjadi. Ada banyak orang mengalami masalah tentang persoalan yang akhirnya saudara begitu berat untuk dia hadapi. Dan seringkali karena kita adalah manusia, seringkali keadaan itu memperhadapkan kita pada bicara tentang yang namanya kemustahilan. Sama-sama bilang sama saya, kemustahilan. Amin. Nah, tapi kabar baiknya saudara dan saya, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya diperhadapkan pada kemustahilan, kita tahu bahwa apa? Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dan kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Sama-sama bilang sama saya, sudah Tuhan sediakan. Amin. Apalagi di gereja ini saudara, gereja ini sejak semula Tuhan perintahkan kepala sidang kita ketika beliau mau melayani, Tuhan bilang apa? Kembalikan kuasa di akhir zaman. Kenapa? Karena gereja butuh kuasa, pelayanan butuh kuasa. Dan saya mau bilang saudara, di akhir zaman anak Tuhan kita butuh yang namanya kuasa. Dan kabar baiknya kuasa sudah Tuhan anugerahkan. Katakan amin. Amin. Tapi akhirnya muncul pertanyaan selanjutnya. Saudara mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, kalau kuasa sudah Tuhan anugerahkan, kalau kuasa Tuhan sudah sediakan, kenapa saya belum terima mujizat? Kenapa saya belum melihat mujizat dalam kehidupan saya, Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, ternyata untuk bicara tentang mujizat ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kiri, ada bagian kita. Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas apa kunci mujizat saudara dalam tema khotbah kita hari saudara menurut Markus 10. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar. Dan saudara yang butuh mujizat, doa saya saudara pulang bawa mujizat dari surga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menerima mujizat dari Markus pasal yang ke-10 ini saudara? Yang pertama saya catat adalah bicara tentang menerima firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menerima firman. Sama-sama bilang sama saya, menerima firman Tuhan. Amin. Kita baca 47 saudara, ayatnya yang ke-47 sama-sama, masih dalam pembahasan yang sama. Markus 10 saudara bisa tandai. Kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Ayatnya yang ke-47 3. Ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bagian awal dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah apa?
Yesus orang Nazaret. Tangan sampai di sana, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, jelas bahwa apa? Sebelum perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Bartimeus ini, saudara, dia sudah mendengar tentang Tuhan, dia sudah mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus, dia sudah mendengar tentang bahwa ada Yesus orang Nazaret yang sanggup melakukan mujizat. Dan saya mau bilang, saudara, dia bukan cuma sampai di mendengar, tetapi artinya dia sudah sampai di level dia menerima. Jadi dia dengar, dia terima, akhirnya muncul yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Iman. Amin. Saya mau bicara di sini, saudara, bicara tentang iman. Kalau kita bilang apa? Timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Pertanyaan saya, apakah kalau saudara dan saya dengar firman, iman langsung ada? Tidak. Amin. Lihat semangat saudara aja, anak itu sampai menangis. Saya ngerti udah sore, pasti banyak yang capek. Capek. Banyak, apalagi tanggal-tanggal udah mulai belasan, banyak yang gajinya udah mulai tipis. Wis. Kalau tanggal-tanggal awal bulan kan, tanggal 1 sampai tanggal 7 biasa aja tuh. Pendeta ngomong apa? Kalau ini udah mulai. Sorry. Kok tahu, Pak? Ini jemaatnya Pak Elvis. Jangan kehidupan gitu. Susah saya. Jangan, Pak, jadi diri sendiri, Pak. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Apakah ketika saudara saya dengar firman, iman langsung muncul? Tidak. Saya mau bilang, saudara, yang dimaksud iman timbul dari pendengaran akan firman adalah iman yang ketika kita dengar, kita terima dalam kehidupan setiap kita. Amin. Karena banyak orang, dia dengar firman, tapi nggak terima. Para ahli Taurat, mereka dengar firman langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tapi saya mau bilang, saudara, mereka akan menerima. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ketika kita mendengar firman, pastikan kita menerima firman. Jangan ada penolakan. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi iman kita muncul dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tanpa iman tidak ada mujizat. Amin. Sekali lagi, saudara, makanya poin yang pertama saya mencatat, pastikan saudara dan saya menerima firman Tuhan. Ada banyak orang dia baca firman, tapi dia nggak terima firman. Dia baca firman, tapi kiranya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil deh. Ada orang baca firman, tapi kayaknya bukan buat saya deh. Soalnya situasinya seperti ini, kayaknya bukan buat saya deh. Soalnya keadaan saya seperti ini, kayaknya bukan buat saya deh. Akhirnya apa? Tidak ada iman yang muncul dalam hatinya, saudara. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Yes. Ketika saudara dan saya mendengar firman, pastikan saudara dan saya menerima firman. Amin. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, kuncinya bukan di penyampai firman, tetapi di hati yang mendengar. Amin. Maka saya mau bilang, saudara, firman Tuhan selalu bilang, saudara, hati kita tuh ibarat tanah yang subur. Betul. Kalau kita datang ke gereja, sekalipun kita terima firman yang sama, kalau hati kita hati yang keras, hati yang berbatu, hati yang penuh dengan semak duri, mohon maaf, sekalipun saudara dengar firman yang sama, bisa-bisa saudara pulang, saudara nggak bawa apa-apa. Karena benar, ada orang datang ke gereja, mohon maaf ya, bukan yang di sini di Beres Camat Center mungkin. Pendeta udah teriak-teriak sampai urat udah mau keluar. Nggak dia dengerin, sudah. Betul. Ada orang pendeta udah mulai dah. Udah mulai deh. Mulai deh. It's. Tapi dia datang dengan sikap hati menolak. Ini bohong. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang masuk ke hatinya. Pulang nggak ada iman yang betul, saudara. Betul. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, datanglah dengan sikap hati. Amin. 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 Supaya apa? Benih firman itu bertumbuh, menumbuhkan iman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tangan dulu yang paling yang bantu. Bilang sama anaknya ini, dengarkan firman. Dengarkan firman. Terimalah firman. Itu awal mula daripada iman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, setelah kita menerima firman, kunci untuk menerima mujizat yang kedua adalah bertindak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, bertindak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, bertindak dengan iman. Bertindak dengan Masih iman. ayat 47, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-47 Markus 10. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan.
Aku diberkati Tuhan. 3, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekali lagi, mulailah ia ngapain? Berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara tadi lihat bahwa dia sudah beriman karena dia sudah sempat dengar dan dia menerima firman Tuhan, menerima apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Imannya sudah bertumbuh, tapi ternyata nggak sampai di situ saja. Yang dilakukan Bartimius adalah apa, saudara? Dia berseru. Saya mau bilang, saudara, ini sebuah tindakan iman. Dia tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia beriman Tuhan Yesus tahu sanggup menyembuhkannya. Tapi nggak cuma sampai dia tahu, nggak cuma sampai dia beriman, tapi dia bertindak dengan iman. Dia berseru. Saya mau bilang, saudara, itulah kunci mujizat yang kedua. Ada banyak orang iman yang luar biasa. Ada banyak orang iman yang bukan sebesar biji sesawi lagi, saudara. Udah biji kedondong, saudara. Duri-durinya, saudara. Tapi mohon maaf, dia tidak pernah bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya. No. Yes. Ada banyak orang bilang beriman tapi nggak ngapa-ngapain. Saya mau bilang, mohon maaf. Bisa-bisa kau nggak lihat apa-apa. Ada banyak orang bilang, oh aku beriman, aku akan sembuh. Tapi gaya hidupnya nggak menunjukkan dia beriman untuk bisa sembuh, saudara. Aku beriman, aku akan jadi orang sukses. Tapi nggak pernah mau berusaha. Cuma tidur aja terus. Tidur terus. Jadi kau rebahan. Tapi banyak orang kayak gitu. Aku beriman, aku akan jadi orang sukses. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tidur aja, main handphone. Bangun pagi, sarapan, tidur lagi. Bangun siang, sarapan, main handphone, tidur lagi. Bangun sore, makan, main HP, minum kopi, pasang status, semua akan indah pada waktu. Kalau mohon maaf ya, kalau malaikat ada darah ampun kata menurut Papu, dia datang. Kayak racun bangun. Kamu tidur kalau lu miring. Saya mau bilang ke darah, ayo bertindak, amin. Amin. Dan saya percaya semuanya punya iman yang luar biasa. Amin. Jangan diam dengan imanmu, karena iman yang benar pasti akan memunculkan tindakan. Katakan amin. Amin. Ketika saudara bertindak dengan iman, saudara pasti lihat mujizat yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan diam. Bertindak dengan iman. Di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kunci menerima mujizat? Yang ketiga adalah menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, meneguhkan hati. Meneguhkan hati. Nanti kita baca ayat 46 sampai 48. Yang harus saya undang maju ke depan. Yuk, sama-sama kita baca ayat 46 sampai 48 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu dan ketiga apa? Sama-sama dengan murid-muridnya. Ada seorang apa? Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ayat 47 dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus. Mulailah berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tahan sampai di sana. Saya banyak sekali untuk masuk dalam kisahnya. Pada saat itu dia sudah punya iman yang luar biasa. Di ayat 47 kita lihat, saudara, bahwa dia punya iman yang luar biasa besar. Karena dia sudah menerima firman, dia percaya, iman yang luar biasa. Nggak cuma sampai di situ, dia bertindak dengan iman. Ini udah pakai lengkap, saudara. Yes. Dia percaya, beriman, dan dia bertindak dengan iman. Harusnya kan sampai sini logikanya apa? Mujizat. Ya kan? Udah percaya, bertindak, harusnya mujizat. Yes. Kenyataannya tidak. Dia sudah beriman, dia bertindak dengan iman. Yang dia temukan halangan demi halangan, saudara. Betul. Yang dia temukan apa? Orang bilang apa? Weh, diam.
saudara, ketika saudara saya sudah beriman, kemudian saudara sudah bertindak dengan iman, seringkali kita nggak langsung terima mujizat, saudara. Betul. Seringkali kita nggak langsung terima apa yang kita doakan menjadi bagian setiap kita. Yang kita terima kadang-kadang halangan demi halangan, kegagalan demi kegagalan di sana, saudara. Dan seringkali memang Tuhan sengaja izinkan itu. Untuk apa? Balik lagi, untuk menguji iman kita, untuk membentuk iman kita, untuk membangun iman kita supaya jadi iman yang besar. Tapi sayangnya, kebanyakan orang Kristen ketika dia beriman, dia bertindak dengan iman, yang dia temukan kegagalan, endingnya kekecewaan. Kalau Tuhan gini sih, katanya Tuhan yang berkuasa. Katanya kalau aku sudah beriman dan bertindak dengan iman, mujizat ini apa? Dan akhirnya ada banyak orang malah ninggalin Tuhan. Betul. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, belajar dari kisah ini, saudara. Di bagian terakhir dari ayat ini, saudara, dia bilang apa? Ketika orang-orang itu menegur dia, untuk suruh dia, yang dia lakukan adalah apa? Di ayat yang ke-48. Namun semakin keras ia berseru. Sekali lagi, namun Semakin keras ia berseru. Anak dia nggak menyerah dengan keadaan, dia nggak menyerah dengan situasi yang ada, dia nggak diam dengan halangan demi halangan yang ada di depan. Tapi yang dia lakukan, semakin keras dia berseru, semakin keras dia maju, semakin keras dia mendorong hal-hal, semakin keras dia menerobos segala situasi yang membuat dia mau menyerah. Dan makanya dia lihat mujizat. betul. Iblis kalau dia nggak bisa ganggu, saudara, kalau dia nggak bisa ganggu imanmu dari dalam, dia akan ganggu keadaan di sekelilingmu. Dia akan pakai keadaanmu untuk menyerang yang ada di dalammu. Dia bisa taruh orang-orang di sekelilingmu dan bilang apa? Nggak usah berharap mujizat. Keadaanmu udah nggak mungkin lagi untuk sembuh. Situasimu nggak mungkin lagi untuk pulih. Jangan terlalu berharap. Logis dikit dong. Tapi kuncinya di kita. Kita mau percaya dengan keadaan atau sama seperti Bartimeus, semakin ada penghalang, semakin dia fight, semakin dia maju, semakin dia terobos keadaan. Karena dia tahu yang akan menentukan mujizat bukan omongan orang-orang di sekeliling, Betul. tapi omongan yang sementara dia tuju, yaitu apa? Tuhan. Saya nggak tahu saudara lagi dalam situasi apa. Mungkin iblis lagi pakai orang-orang di sekitar untuk bilang, udah nggak ada harapan lagi, udah semua udah terlambat. Mungkin iblis bisa pakai hatimu, pikiranmu, keadaan di sekitarmu untuk bilang, menyerah aja, semuanya sudah mustahil. Tapi saya mau bilang saudara, semakin keadaan bilang tidak mungkin, semakin kita menguatkan iman kita dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhanku sanggup, Dia mampu lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah, maju terus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Percaya kuasa-Mu Tuhan. Walaupun seringkali sebagai manusia kami tak mengerti rencana-Mu Tuhan, tapi kami percaya Kau Tuhan punya rancangan yang indah. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup lakukan pemulihan dalam hidup kami. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin Tuhan Yesus.
Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Dengan iman, kami akan melangkah, melakukan bagian setiap kami. Mungkin kenyataannya kami akan mengalami tantangan demi tantangan. Mungkin kenyataannya kami akan mengalami halangan demi halangan. Kami akan menguatkan hati kami untuk terus percaya, terus melakukan bagian kami dengan setia sampai mujizat itu dinyatakan bagi setiap kasus. Boleh taruh tangan kanan di dada. Saudara yang butuh mujizat, taruh tangan kanan di dada, doa buat hati. Katakan, aku tak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah Sampai mujizat dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tangan kembali di hadapan Tuhan. Dengan imanmu pandang. Ku tak